Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Setianingsih, nomor induk mahasiswa 211020010 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Di sini saya ingin melakukan sosial eksperimen mengenai topik Pancasila untuk memenuhi tugas terstruktur pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Pertama, definisi Pancasila secara bahasa. Pancasila secara bahasa itu memiliki dua arti, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sedangkan sila itu artinya dasar. Oleh karena itu, dapat diartikan Pancasila itu adalah sebuah dasar masyarakat Indonesia atau manusia dalam bernegara di Indonesia, seperti itu. Apa itu definisi Pancasila menurut Anda? Kalau secara umum bagi saya Pancasila itu berarti 5 dasar yang dijadikan ideologi di Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan tentunya dijadikan prinsip juga dalam berkomunikasi. Kedua, sebutkan urutan sila-sila Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemeliharaaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sila keempat apa, Bude? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ketiga, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Untuk Pancasila sebagai dasar negara, saya sepakat, dikarenakan sebagai satu pandangan hidup bangsa Indonesia, terus jiwanya bangsa Indonesia, dan juga pedomannya bangsa Indonesia. Bagaimana pendapat Anda apabila Pancasila dasar negara kita diganti? Berdasarkan literatur yang saya baca juga, seperti itu berdasarkan pendapat diri saya sendiri. Sebenarnya mungkin simpelnya seperti ini ya, misalkan kita membangun rumah nih, dasar pondasinya itu sudah kita bangun, terus akhirnya bisa berdirilah sebuah rumah yang kokoh, rumah yang megah sebetulnya. Kalau semisal nih kita mau mengganti pondasinya, mengganti dasarnya, itu berarti kita harus merobohkan rumah itu dulu, mulai dari atapnya, mulai dari interior-interiornya, mulai dari tembok-temboknya. Itu kan kita harus ganti semua, kita harus ubah semua, kita harus rubuhkan dulu nih, baru kita membuat ulang semuanya dari awal, seperti itu. Mulai dari pondasinya lagi, petakan batu pertamanya lagi, kita pelan-pelan lagi. Nah, itu menurut saya menurut saya sendiri tidak bisa seperti itu. Apa gunanya dulu sudah dibangun kalau hanya mau dibongkar kembali atau mau dirusak kembali atau diganti kembali, ya buat apa seperti itu. Kita sebagai generasi penerus itu harus percaya seperti itu tentang dasar negara yang telah ditetapkan oleh para founding fathers kita, seperti itu. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, bukan untuk merubah, bukan untuk merusak, tetapi untuk melanjutkan, melestarikan, menjaga, seperti itu, untuk mengimplementasikan supaya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu semakin teraktualisasi dengan lebih baik, semakin bisa dilaksanakan, dilakukan secara lebih lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, Pancasila ini bukan hanya pemikiran yang muncul dari salah seorang individu, tidak dari Insinyur Soekarno saja, tetapi sudah melalui proses yang panjang, bahwa Pancasila ini merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri. Apa yang ada di dalam negara kita itu yang digali, itu yang dicermati, itu yang akhirnya tercetus seperti itu menjadi sebuah dasar negara, yaitu Pancasila, menjadi konsep pemikiran yang seperti itu. Jadi kalau kita mengambilnya saja sudah dari diri kita sendiri nih, terus apanya yang mau diganti seperti itu? Apakah kita mau menjadi ideologi komunis yang tidak percaya akan Tuhan, padahal sekarang ibaratnya kembali lagi ya, misalkan
kita Indonesia mayoritas Islam terbesar di dunia. Apakah mungkin seluruh rakyatnya, seluruh kita yang sudah menganut kepercayaan tadi disuruh untuk tidak percaya akan adanya Tuhan seperti itu kan? Itu juga tidak mungkin kan, kita menerapkan ideologi komunis itu salah satu contoh saja seperti itu, karena yaitu tadi Pancasila itu yang sudah sangat melekat dalam diri kita. Ibaratnya ya Pancasila itu adalah kita, seperti itu, yang ada di dalam diri kita itu, maka yang ada di dalam diri kita itu akhirnya terwujud menjadi sebuah pemikiran yang bernama Pancasila ini, menurut saya. Jadi seperti itu. Keempat, sebutkan arti dan makna pada gambar burung Garuda. Untuk gambar kepala Garuda itu menoleh ke kanan, itu melambangkan kebenaran. Terus untuk yang di bawah leher itu, di leher ada bulu sebanyak 45, itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Terus yang di sayap itu tanggal sesuai tanggal kemerdekaan kita berjumlah 17 ya. Terus yang di selanjutnya untuk di ekor itu ada 8, melambangkan bulan Agustus. Jadi yang di atas ekor itu melambangkan tahun 1945, itu sebagai tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang selanjutnya arti tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu bermakna walaupun berbeda-beda, kita itu masih satu jua. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kita masih terikat di bawah bendera merah putih. Terus yang selanjutnya di kaki itu berjumlah ada 11 bulu, itu sebagai lambang negara, terbentuknya lambang Garuda tanggal 11 Februari 1950. Terus yang selanjutnya ini ada perisai itu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kelima, bagaimana contoh konkret penerapan Pancasila pada zaman sekarang ini? Jelaskan. Yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa itu harus beragama, karena entah kenapa semakin kesini itu semakin banyak yang menyepelekan. Bukan menyepelekan, tapi kayak malah terang-terangan berani mengatakan dirinya ateis. Ya, banyak kayak artis apa ateis, siapa ngaku ateis. Dulu tuh ateis itu hal yang tabu. Terus sekarang kayak orang tuh terang-terangan gitu, aku ateis. Udah biasa gitu ya. Biasa. Nah, untuk penerapannya berarti yang sila pertama tuh dengan beragama itu udah menerapkan Pancasila yang pertama ya. Terus kemanusiaan yang adil beradab ya. Dengan itu sih, dengan berbagi sih. Kayak misal donasi, kayak misal memberi gitu-gitu. Terus persatuan Indonesia ya, kita kalau di Twitter sering banget kita tuh kayak pecah belah gara-gara adu pendapatnya itu kurang mencerminkan Pancasila. Jadi Pancasila yang benar adalah ya kita boleh berpendapat tapi endingnya kita tetap menghargai pendapat orang lain untuk menjadi satu. Terus kalau permusyawaratan ya dalam demokrasi itu, demokrasi yang kemarin 2019 pemilihan presiden atau besok 2024 itu udah penerapan sila keempat. Yang terakhir ya keadilan sosial, bahwa seluruh rakyat Indonesia harus memiliki porsi yang sama. Sekian dan terima kasih. Itu tadi saya sudah memaparkan beberapa sosial eksperimen yang telah saya lakukan di lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.